Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita Alhamdulillah kita jumpa lagi pada mata kuliah statistik pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan pelajari tentang jenis statistik. Nah, statistik itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah statistik deskriptif, yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, sedangkan pada statistik inferensial ini masih dibedakan lagi menjadi parametrik dan non parametrik. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya tentang pembagian tersebut, kita langsung ke slide berikutnya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dengan kata lain, statistik deskriptif ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan suatu hasil penelitian. Nah, jadi perlu diingat kalau statistik deskriptif ini sifatnya hanya menggambarkan sebuah data agar lebih mudah dipahami, agar lebih mudah dimengerti, dan bukan bertujuan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi. Nah, statistik deskriptif ini misalnya seperti yang kemarin pernah ditanyakan, statistik yang paling sederhana adalah rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, terus frekuensi itu juga termasuk dalam statistik deskriptif. Nah, untuk mempermudah menggambarkan data dalam statistik deskriptif ini biasanya hasil dari analisis statistik deskriptif ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Kemudian penelitian yang tidak menggunakan sampel analisisnya akan menggunakan statistik deskriptif. Nah, karena statistik deskriptif ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, jadi statistik deskriptif ini tidak menggunakan sampel. Nah, misalnya ketika menghitung nilai rata-rata siswa di kelas TKA. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata di sebuah kelas kan tidak mungkin menggunakan sampel. Nah, jadi menghitung rata-rata kelas itu termasuk statistik deskriptif. Dilanjut, yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini bisa dikatakan lebih sulit dari statistik deskriptif. Nah, jadi statistik inferensial atau statistika induktif atau statistik probabilitas ini nama lainnya adalah suatu alat pengumpulan data, pengolahan data, menarik kesimpulan, membuat tindakan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan. Nah, jadi kalau statistik inferensial ini bertujuan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi. Jadi kesimpulannya dibuat secara lebih luas. Nah, dan yang jelas berbeda dengan statistik deskriptif tadi, statistik inferensial ini menganalisis data dengan menggunakan sampel dan hasilnya dimanfaatkan atau generalisasi untuk populasi. Nah, jadi seperti yang pernah disinggung kemarin, karena statistik inferensial ini pakai sampel, jadi yang dihitung walaupun yang dihitung adalah data dari sampel, tapi hasilnya nanti akan mewakili suatu populasi. Selanjutnya tadi ada statistik parametrik. Nah, kalau kita lihat pada bagian ini,
statistik parametrik dan non-parametrik itu merupakan bagian dari statistik inferensial. Jadi statistik inferensial sendiri itu nanti akan dibedakan menjadi statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, untuk statistik parametrik ini adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, jadi artinya ketika kita akan menggunakan statistik inferensial, nanti kita akan melakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis itu salah satunya adalah uji normalitas data. Nah, hasil uji normalitas data ini nantinya akan mengetahui apakah sebaran data itu normal atau tidak. Nah, kalau sebaran data pada uji normalitas itu adalah normal hasilnya, maka analisis data selanjutnya menggunakan statistik parametrik. Nah, kalau sebaran datanya tidak normal, nanti akan menggunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio. Nah, jadi yang kedua, syarat dari penggunaan statistik parametrik ini adalah datanya interval atau rasio. Nah, bagaimana data interval atau rasio? Bisa dibuka kembali pada bagian jenis data. Nah, yang ketiga, contoh metode statistik parametrik adalah uji T. 1 ada 2 sampel, kemudian korelasi persen, perancangan percobaan, one way atau two way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Nah, contohnya dari statistik parametrik ini misalnya uji T. Uji T ini adalah uji perbedaan, uji untuk mengetahui adakah perbedaan antara A dengan B. Kalau korelasi, uji korelasi ini adalah uji untuk mengetahui hubungan. Nah, adakah hubungan penggunaan model cooperative learning terhadap hasil belajar siswa? Nah, itu nanti menggunakan uji korelasi. Kemudian yang ketiga adalah perancangan percobaan one way atau two way ANOVA. Nah, ini juga digunakan untuk percobaan untuk mengetahui perbedaan, tapi lebih dari dua sampel ya. Kalau 1 atau 2 sampel itu menggunakan uji T, kalau lebih dari 2 sampel menggunakan one way atau two way ANOVA. Nah, nanti uji-uji ini akan kita pelajari dan kita praktekkan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Selanjutnya adalah uji non-parametrik. Jadi statistik non-parametrik merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya dalam statistik parametrik tadi, bahwasanya untuk melakukan analisis data pada statistik inferensial nanti kan menggunakan analisis prasyarat, yaitu uji normalitas. Nah, hasil uji normalitas tadi kalau normal menggunakan statistik parametrik, kalau tidak normal menggunakan statistik non-parametrik. Syarat yang kedua penggunaan statistik non-parametrik adalah membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Nah, bagaimana data nominal dan data ordinal ini bisa dilihat pada materi tentang jenis-jenis data kemarin. Nah, yang ketiga, contoh metode statistik non-parametrik yaitu binomial test, chi-square test, median test, fragment test, dan lain-lain.